Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik dengan dosen pengampu Enci Dr. Jenny Morasa SE MSI AKCA. Dan sebelum masuk dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Tiara Tani, yang kedua Hanif Domili, yang ketiga Angelika Situmorang, yang keempat Nadila Murdas, yang kelima Raisa Kapahang. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman anggota kelompok 1. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, ada pula kendala-kendala yang dialami oleh akuntan itu sendiri, yaitu yang pertama, objektivitas, yang kedua, konsistensi, yang ketiga, daya banding, yang keempat, tepat waktu, yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, yang keenam, materialitas. Teori akuntansi sektor publik. Tujuan dari mempelajari teori akuntansi adalah memahami praktik akuntansi, mengetahui kekurangan maupun kelebihan akuntansi, dan memperbaiki praktik akuntansi yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsis. 3. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu 1. Akuntansi anggaran, 2. Akuntansi komitmen, 3. Akuntansi dana, 4. Akuntansi kas, 5. Akuntansi akrual. Laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Yang pertama, tujuan laporan keuangan sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, fungsi laporan keuangan sektor publik adalah A. Kepatuhan dan pengelolaan, B. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, C. Perencanaan dan informasi otorisasi, D. Kelangsungan organisasi, E. Hubungan masyarakat, F. Sumber fakta dan gambaran. 2. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Menurut Drebit et al. Tahun 1981 ada 10 kelompok yang memakai laporan keuangan, yaitu yang pertama pembayar pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasak, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, dan yang kesepuluh badan pengawas. 3. Hak pemakai laporan keuangan. Hak pemakai laporan keuangan meliputi A. Hak untuk mengetahui baik kebijakan pemerintah, B. Hak untuk diberi informasi, C. Hak untuk didengar aspirasinya. Audit sektor publik. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, maka diperlukan pihak lain yang independen dan objektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. Yang pertama, auditor atau orang atau lembaga audit
atau pihak yang diaudit, dan resipien atau pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara audit dan auditor resipien atau otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audit. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja. Yang pertama itu manajemen dan technical review, kemudian yang kedua special studies. Nah, untuk manajemen dan technical review itu ada rencana yang matang, kemudian yang kedua terdapat struktur yang memadai, kemudian yang ketiga manajemen secara jelas mengkomunikasikan, dan yang terakhir pelaksanaan diawasi dan dievaluasi. Kemudian untuk special studies itu ada penelitian tentang adanya kesalahan ataupun kecurangan, kemudian yang kedua ada menilai kecukupan penilaian internal. Tanggung jawab organisasi auditor sektor publik. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa yang pertama, independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap penugasan. Kemudian yang kedua, pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Kemudian yang terakhir, review yang independen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan dalam penulisan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.